Orang yang reaktif senang dipuji. Kalau dia dipuji, Masya Allah, seperti kembang yang sedang mekar. Ia baik kalau diperlakukan baik, tapi kalau dia disinggung perasaannya, Masya Allah, jadi kuntilanak. Mukanya itu jadi mak lampir. Mukanya itu jadi monster. Mengerikan. Tapi kalau orang yang proaktif, dipuji atau disanjung, tidak merubah wajah penampilan yang bersangkutan. Dia tersenyum menerima kritikan. Ya Allah, kalau kritikannya benar, ampuni aku. Kalau kritikannya keliru, ampuni dia. Tidak ada dendam yang bermalam. Itulah orang-orang yang proaktif. Enak, tenang. Kalau kita jadi proaktif. Susah tidur. Nggak enak makan kalau orang reaktif. Orang reaktif paling banyak menyesal. Tapi kalau super reaktif, nggak pernah menyesal tuh. Sudah mendarah daging reaktifnya. Sampai dia tidak sadar kalau dirinya itu egois. Anaknya pun semuanya disalahkan. Istrinya, suaminya. Semua orang lain salah. Hati-hati. Ketika kita rajin menyalahkan orang lain, kita terjebak dalam situasi reaktif. Ketika kita menganggap tidak ada yang salah, bahkan saya yang keliru, tidak ada yang salah. Barangkali tidak timingnya saya tadi menyampaikan itu. Tidak ada yang salah. Mungkin dia dalam keadaan kesulitan, kita prihatin. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang proaktif, ujian tidak memberikan pengaruh. Perlakuan baik atau perlakuan buruk tidak mengubah keputusan. Acuannya adalah sistem, acuannya adalah nilai. Ya, itulah orang-orang yang proaktif. Tapi kalau reaktif, jika dia dipuji, kebijakannya berubah. Tapi jika dia tersinggung, kebijakannya juga berubah lagi. Orang yang suka merubah keputusan, maka itu tandanya orang-orang itu reaktif. Tidak konsisten, reaktif. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kalau kita bisa hijrah. Meninggalkan karakter ini. Orang reaktif itu defensif. Apa itu defensif itu? Selalu mempertahankan diri. Tidak pernah salah. Mencari justifikasi pembenaran diri. Sulit mengakui kelebihan orang lain juga. Nyata-nyata orang prestasi, dapat bonus, dapat award, itu kan karena Anda nggak tahu aja. Saya kan tahu siapa dia. Itu langsung menjustifikasi dirinya sebagai orang reaktif. Kalau ada orang tidak bergembira atas sebuah rahmat yang diberikan kepada orang lain, kalau ada orang tidak ikut berbahagia dengan kehadiran hadiah yang diterima oleh prestasi temannya, itu tanda-tanda reaktif. Hati-hati bersahabat dengan orang reaktif. Dia juga bisa berfungsi penggali lubang sendiri kita. Bersahabat dengan reaktif ini, siap-siaplah untuk dikuburkan oleh yang bersangkutan. Sadis orang ini. Pilihlah sahabat, pilihlah suami, istri yang proaktif. Ya. Kalau sudah dapat orang yang proaktif, syukuri. Coba lihat orang lain, suami orang lain, gitu aja udah marah. Ini kok nggak pernah marah. Syukur. Atau sebaliknya, dapat istri nggak pernah marah. Ya, itu karunia tuh.
Tapi bagi proaktif, tetap mempertahankan rumah tangganya, walaupun istrinya tukang marah. Nah itu dia. Perceraian itu adalah pekerjaannya orang reaktif. Tapi kalau terpaksa, tidak boleh juga orang super proaktif. Dua dibabak belurin oleh istrinya atau suaminya. Berdarah-darah, masih memelanggengkan rumah tangganya. Itu super proaktif, jatuhnya reaktif. Rumah tangga tidak boleh digugat, tidak boleh dicerai-beraikan. Tapi kalau sudah melampaui batas kekerasan dalam rumah tangga, berdarah-darah bahkan diancam dibunuh, wajib hukumnya orang itu untuk bercerai. Tidak boleh dipertahankan. Apalagi kalau dipaksa untuk murtad, wajib hukumnya untuk bercerai. Ada hadisnya, abghadul halalillallah ta'ala. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah ialah perceraian. Tapi kadang-kadang perceraian itu wajib. Daripada saya nanti rusak akidahnya, dipaksa untuk menjadi murtad, wajib cerai gugat itu. 1.500 orang setiap tahun cerai gugat. Artinya ada perempuan sadar kalau perkawinannya itu batal karena pindah agama suaminya, memang harus minta cerai gugat. Kalau enggak, itu zina namanya. Suami kita tiba-tiba bercerai, apa tiba-tiba murtad. Jika ibu-ibu di sini punya suami murtad, tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Itu zina. Karena perkawinan otomatis rusak atau fasakh kalau suami itu sudah pindah agama. Kalau malah salat belum kafir, KTP-nya masih Islam, jangan cerai. Tapi kalau sudah pergi ke gereja, menjelek-jelekkan Islam, wajib hukumnya untuk cerai. Karena zina kalau kita disentuh orang itu. Orang reaktif itu selalu jadi sasaran tindakan. Pasti objek cemoohan orang. Sayang deh. Suaminya begitu baik, tapi istrinya begitu judes. Atau sebaliknya. Istrinya baik banget ya. Tapi suaminya nggak ada yang terima. Nggak ada yang mau dengarkan ceramahnya, nasihatnya. Nah, itu reaktif.